kalau misalnya kalian mau beli topi pertama, entah New Era, 47 Brand, atau Mitchell & Ness yang seperti yang gue udah bahas di video-video sebelumnya, kira-kira ada nggak sih rekomen tim logo apa yang sebaiknya kalian pilih? Ya, gue mau bagiin sama kalian. Jadi di video kali ini gue cari-cari info mengenai tim apa sih sebetulnya yang the best itu atau nggak paling sering dibeli. Jadi gue cek itu versi tahun 2019, versi tahun 2018 sama 2020 semester awal lah. Dan beberapa kali kalau misalnya gue mampir ke store-nya New Era yang di Jakarta, itu selalu gue tanya, kalau Mas atau Mbak, dari topi yang di sini, mana sih yang paling best seller? Dan ke tempat beli topi yang importir langsung, yang di video gue sebelumnya, itu juga gue tanya. Pas kebetulan ketemu sama ownernya, gue tanya, kalau di sini topi yang paling best seller, yang mana sih, tim logo apa sih? Gue pengen tahu, penasaran. Di dalam video selanjutnya, gue akan kasih tahu, ini ada 2 tim yang bener-bener luar biasa ya. Sampai istilahnya di seluruh dunia pun, tim logo ini menjadi yang best seller di tiap tahun. Aneh juga ya. Mau tahu tim yang mana aja? Yuk, kita lanjut videonya. Kalian juga pasti udah tahu, mostly dari kalian gue percaya udah tahu juga. Cuman gue harus klarifikasi bahwa ini memang the best lah, the best. Tim yang pertama adalah New York Yankees ya, NY. Jadi kebetulan gue punyanya 47 Brand tipe MVP, yang kebetulan gue New Era-nya yang gue pakai ini juga yang logo kecil. Kenapa New York Yankees menjadi yang nomor 1? Ya gue nggak tahu persis jawabannya, tapi kalau mungkin orang di Amerika sendiri ya dia tahu lah ya, ini mungkin timnya lebih sering juara dan populer sehingga mereka sih udah biasa aja untuk New York Yankees ya. Tapi untuk orang-orang di luar Amerika, mungkin orang-orang awam yang nggak tahu baseball, mereka melihat ini sebagai mungkin kalau pas berkunjung ke Amerika, pas ke New York, wah ini oleh-oleh nih. Ada logo NY-nya berarti gue ke New York oleh-oleh topinya NY. Padahal ini adalah logo resmi dari tim baseball Amerika ya, New York Yankees. Ini adalah topi yang pertama yang best seller. Dan variannya untuk New Era dan 47 Brand sendiri, waduh, luar biasa banyak. Ini confirm yang tadi gue bilang di toko-toko New Era Store di Jakarta, sampai importir umum ataupun seller-seller independen yang di Tokopedia. Gue tanya sebetulnya apa sih yang paling dominan? Ini udah yang pertama. Mereka beli yang warna standar aja habis. Beli yang warna lucu habis. Yang loreng, yang model apapun selama logonya NY, ini pasti best seller. Jadi, ini adalah rekomen yang pertama kalau misalnya kalian mau beli topi New Era, 47 Brand, atau Mitchell & Ness, ini adalah pilihan topi pertama kalian. Udah nggak salah deh, mau dipakai kemanapun cocok. Ya, ini yang pertama. Lanjut, tim yang kedua, yang juga tidak kalah populernya, tapi ini selalu menjadi peringkat kedua yang gue lihat dari sumber yang gue cari. Ya, jangan salahin, karena memang sumbernya menyatakan bahwa dia memang peringkat kedua. Nah, yang kedua adalah yang ini, LA Dodgers. Dan kebetulan yang gue punya pun 47 Brand. Ini gue suka banget. Dua-duanya juga tipe MVP ya, pakai velcro. Seperti yang di video gue sebelumnya, gue suka mereka ini karena kalau dipakai mendarat di kepalanya tuh bener-bener comfort. Nah, LA kebetulan gue cuman punya 1. Memang ya, gue kayaknya tipenya terus ya. Tipenya orang yang suka
lebih ke grafisnya dari topi-topi ini. Kalau misalnya logonya bagus, atau unik, atau langka, ya gue suka. Jadi untuk New York Yankees dan LA Dodgers ini, gue tuh udah mulai nggak beli lah, jarang beli lah. Karena udah kebanyakan, entah di luar dari tiga merek yang kita bahas sekarang pun, merek-merek lain, Sporting Goods, mereka punya. Jadinya gue udah agak males beli ini. Nah, LA Dodgers ini juga tim baseball yang dari Amerika yang menjadi populer peringkat kedua. Ini logo LA ini juga di mana-mana, baik di outlet sports station yang di Jakarta yang gue lihat sih, LA ini termasuk yang banyak juga pilihannya. Gue malah ngelihat ada yang bunga-bunga, ataupun warnanya pink, atau warnanya girly banget, pastel, wah banyak banget deh. Nggak sebanyak tim-tim lain yang mungkin kalian sendiri nggak favorit ataupun nggak kenal. Jadi ini adalah pilihan kedua. Saran yang dari gue, rekomen. Kalau kalian pilih pertama, ini adalah pilihan yang utama. Dan soal warna, karena base-nya NY ini adalah navy ya. Ini pilihan terbaik adalah navy. Dua-duanya ini navy. Tapi LA ini gue lihat sih banyakan pilihannya lebih biru ya, lebih muda. Nah kalau kalian juga dapat yang hitam atau kalian lebih sukanya warna gelap atau abu-abu, fine with you. Ini cuma rekomend dari gue ya. Nah, selain dari yang dua ini, kan itu sebetulnya adalah yang gue bagikan hal yang baik ya maksudnya, karena logonya simple dan sangat familiar di seluruh dunia, kayaknya ini udah jadi ikonik banget sehingga wajib beli. Tapi ada sisi negatifnya dalam arti yang cukup gue sayangkan ataupun jadinya tidak fair gitu loh. Nah, gue mau cerita sedikit bahwa New York sama LA ini untuk negara bagian, mereka lah dua negara bagian yang memiliki dua tim baseball, dua tim basket, dan juga mereka punya dua tim hoki ataupun tim rugby ya. Jadi cuman mereka aja berdua nih yang pokoknya double tim semua lah gitu. Nah, karena popularitasnya NY dan LA yang Yankees dan Dodgers ini mengakibatkan tim yang kedua itu tidak populer mungkin di luar Amerika. Kalau orang Amerika ya wajar lah ya, apalagi orang New York ya. Tim lo yang suka yang mana, dan mereka pun saingannya sering bertarung bareng. Nah, gue mau bagiin sama kalian, ini ada dua tim yang istilahnya, kan gue udah saran NY Yankees, New York Yankees, dan LA Dodgers. Tapi tiba-tiba kalian salah colok gitu loh, atau salah pilih. Nah, ini gue mau bagiin tim yang lainnya ya. Tim kedua baseball negara bagian New York itu adalah New York Mets. Ya, pernah dengar atau enggak? Gue ada contohnya. Kebetulan, memang ini sengaja gue incer tim logo ini karena memang buat sharing video ini. Gue buka dulu. Ini karena 5950 gue punya casingnya lah ya, istilahnya biar dia bagus. Nah, ini logonya dari New York Mets. Mirip-mirip sama Yankees, tapi dia warna identiknya itu adalah biru Ben Hur ini dengan orange ya. Kalau misalnya kalian di toko, pada NY gue juga beli NY gitu. Kalau memang misalnya kalian niatnya Yankees, jangan sampai kalian salah pilih. Ataupun karena sebaliknya, kalian niatnya beli Mets gitu, karena kalian mungkin lama di Amerika, fansnya Mets, whatever gitu. Sampai salah pilihnya Yankees. Nah, ini kan mirip-mirip ya, sama-sama NY ya. Tapi inilah tim yang jadinya di Indonesia tuh kurang begitu populer. Tapi gue dapetin ini juga lumayan nih, special edition, sellernya baik. Jadi dia ada tulisannya professional team, kalau nggak salah ini bahasa Mandarinnya. Ya, ini tim dari dari negara bagian New York, tim baseballnya, yang juga satu kota gitu loh dengan New York Yankees. Sekarang kita lanjut. Bang, mana
tim yang keduanya. Nah, ini sebentar. Nah, tim kedua negara bagian Los Angeles itu tim baseball keduanya adalah, bukan tim baseball kedua ya, tim satu lagi lah istilahnya, kan kita nggak tahu rankingnya gimana ya, karena gue juga nggak ngikutin baseball. Tim yang berikutnya adalah Los Angeles Angels. Ya ini berapa kali top ini udah nongol ya di sini. Gue cukup, kalau gue ini termasuk topi yang gue masuk dalam wishlist pribadi gue, dan gue ketemunya juga baru tahun ini. Ini adalah sebetulnya satu kota dengan LA. Dia warna identitasnya tuh memang merah, dengan logo yang merah, ada gambar orang sucinya lah biasanya. Nah ini bedanya nih, Los Angeles sama Los Angeles Dodgers dan Los Angeles Angels ya. Nah ini tim keduanya. Nah jadi karena kepopularitasan LA Dodgers itu udah sampai mendunia, itu membuat Los Angeles Angels ini jadi nggak kelihatan ya. Kalian mungkin ada yang udah tahu, gue tahu bang, karena gue di Amerika lama ya. Terserah, tapi mungkin beberapa orang dari kalian, punya dua kok ya? Gitu. Nah, jadi ini adalah tim keduanya. Kalaupun kalian berpikir untuk memilih either dari dua tim ini, New York Mets dan Los Angeles Angels, sah-sah aja, ya kan? Nggak masalah kok. Yang penting kan kalian suka, ambil. Ya. Nah, jadi ini sisi negatif yang mengakibatkan dua tim ini jadi kurang populer di dunia ya. Tapi mungkin di dunia softball mereka sih sama-sama aja ya. Tapi ini gue mau bagiin sama kalian. Terus pasti kan kadang hal seperti ini masalah selera ya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang mungkin kayak tipe gue juga yang udah kebanyakan nih, NY, LA udah banyak banget. Dan lagi bukan aja yang aslinya banyak banget, yang palsunya juga banyak banget. Bebas-bebas aja mau pakai. Cuman akhirnya mungkin ada tipe-tipe kalian yang kayak gue tuh yang kalau udah kebanyakan udah males pakai gitu loh. Terus pasti kalian nanya, bang kalau gitu yang peringkat 3-nya, peringkat 4-nya, peringkat sampai 10-nya deh mana? Gue dari sumber-sumber yang gue cari, hasilnya macam-macam, terutama untuk yang peringkat 3 sampai ke 10 itu macam-macam. Tapi istilahnya gue rangkum aja, gue mau bagiin sama kalian. Namanya juga ini info ya. Apa sih yang tim lainnya yang istilahnya cocok untuk kalian pilih? Selanjutnya dari yang dua tim ini, kita nggak usah pakai ranking-ranking lagi lah, karena udah berbagai macam peringkat dan di tahun yang beda-beda posisinya pun beda-beda, jadi gue bagiin secara umum aja. Ini yang paling the best, ini yang the best 10 istilahnya, kalian bisa jadi pilihan kalian. Jangan beli semuanya, ini zaman lagi susah, jangan kebanyakan beli topi ya. Kita pilih yang terbaik aja deh. Rekomendasi gue selain dua tim ini yaitu Boston Red Sox. Ya. Ini logonya sangat ikonik dengan B-nya. B seperti ini yang gue lihat-lihat sih cuman milik dia doang ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang pakai B, cuman whatever lah. Ini ikonik banget, terutama ya yang Boston Red Sox yang warna hitam dengan logo B merah outline putih ini. Ini sih rekomen lah. Dia tuh simple tapi kuat banget ya untuk Boston ya. Nah kebetulan gue punyanya, ini masuk wishlist gue juga, tapi gue beruntung dapatnya tuh yang super-super oke lah. Dia udah 47 brand, dia Carhartt pula ya. Jadi menurut gue sih ini Boston gue istimewa. Tapi gue masih, kalau ada dapat yang hitam yang standar, kayaknya pengen juga sih lagi. Ingat-ingat, lagi krisis. Yang berikut rekomen adalah Boston Celtics ya. Kebetulan gue punyanya yang draft. Ini juga seperti yang gue info kemarin, ini hadiah ya.
Boston Celtics ini terutama yang ikonik ini yang Kelly Green. Atau udah Kelly Green, lo pakai logo juga yang Mr. Bowler-nya itu, yang karikaturnya orang megang tongkat atau pakai topi bulat itu, sebetulnya sih yang legend. Tapi Boston Celtics ini bisa jadi pilihan yang berikutnya in case kalian nggak suka NY, LA, ataupun yang Mets, ataupun yang Angels. Ini bisa jadi pilihan kalian. Ya. Masih nggak suka juga, gue ada pilihan lain. Yang ini juga termasuk yang ikonik, dan mungkin bisa menjadi hal yang menjadi kejadiannya mirip kayak mereka nih. Mereka pikir ini souvenir dari kota yang dikunjungin, tapi ternyata ini adalah tim baseball. Ini San Francisco Giants juga ikonik. Dia tuh warna identiknya tuh hitam, dan tulisannya orange, yang simple banget SF-nya. Ini udah keren lah ini. Kalau misalnya mau yang simple dan ikonik ya, San Francisco Giants ini bisa jadi pilihan. Gue tambahin lagi satu racun berikut. Ini juga Pittsburgh Pirates. Ini juga bisa jadi pilihan kalau misalnya kalian udah NY nggak suka, LA nggak suka, Mets nggak suka, Angels nggak suka, Boston Red Sox nggak suka, Boston Celtics nggak suka, San Francisco juga nggak suka. Lu maunya apa sih? Ya, jadi ini termasuk pilihan. Ini juga gue suka karena simple, P. Memang P bisa aja artinya macam-macam ya, tapi untuk P yang satu ini yang modelnya kotak begini, itu udah identik banget dengan Pittsburgh Pirates ya. Warna yang identitasnya dia tuh yang hitam, logonya kuning. Ini udah dia banget lah. Lanjut ya. Udah mau muntah belum ya? Lanjut ya aja. Dikit lagi. Terus seperti biasa, ini udah yang sangat dikenal oleh orang Indonesia. Gue juga nggak tahu kenapa dia ini menjadi yang tidak top nomor 1 ya. Tapi ini termasuk yang diminati juga, Chicago Bulls. Ya, warna identitasnya yang paling dominan adalah yang merah ya, dengan logo banteng putih. Tapi ini gue punya kebetulan abu-abu, dan ini gue punya 950 yang low profile. Jadi ini asik banget. Jadi seperti beli 940 tapi ini 950. Labelnya juga agak beda. Tapi anyway, Chicago Bulls bisa jadi pilihan. Tapi kalau jujur gue, ya ini gue karena low profile-nya yang gue mau. Kalau Bulls mungkin termasuk tim yang gue agak males karena udah kebanyakan dulu zamannya Michael Jordan lagi booming, semua Bulls yang barang palsu kayak apa, udah. Gue kalau udah yang banyak itu udah nggak suka ya. Jadi tetap gue punya Bulls 1 ya, yang penting tipenya agak unik gitu. Yang mungkin menjadi favorit pilihan adalah Cleveland Cavaliers. Ya. Ini gue ngelihatnya desainnya banyak banget ya. Kebetulan gue punya Mitchell Ness. Suka banget gue sama bordirannya yang luar biasa ini. Terus yang new eranya gue punyanya yang Angry Bird. Dan ini original fit. Original fit ya, modelnya klasik dan agak kecil. Ini Cleveland Cavaliers itu bisa jadi pilihan kalian untuk alternatif kalau kalian udah nggak suka ini semua. Oh, pokoknya kalian semua nggak suka deh. Ya, ini bisa jadi pilihan. Yang gue gantung di belakang, yang udah berapa kali gue tampilin, yang gambar C itu juga oke. Warna utamanya dia memang merah marun, dan warna biru tua yang keabu-abuan ini, itu identitasnya dia. Ya, mana tahu kalian suka, bisa jadi pilihan untuk Cleveland Cavaliers. Jangan muntah dulu, tetap tahan-tahan sebentar lagi.
Yang tim yang berikut yang mungkin gue bisa rekomen adalah Golden State Warrior. Gue juga GSW ini karena tahun lalu apa mungkin awal-awal tahun ini ya, lupa karena gue nggak ikutin basket. Stephen Curry itu memang jadi favorit banget ya, dan warnanya juga menyenangkan gitu loh. Biru ini digabung sama kuning ya. Jadi gue ngeliat identitasnya ini benar-benar luar biasa banget, jadi gue suka. Terus gambar jembatan San Francisco ini, ya menarik lah. Gue ada beberapa yang ini, cuman kebetulan yang ini dapat yang pakai patch. Dan ini 920. 920 ya, Warrior. Sama dia beberapa logonya yang kemarin gue tampilin itu. Mitchell NS yang gue beli murah itu, dia tulisannya The City ya. Ini juga termasuk bisa jadi rekomendasi kalian. Yang terakhir, dari sumber yang gue dapat, ya agak unik juga dari semuanya, basket, baseball, ya basket, baseball lah umumnya ya, karena mungkin favorit di sana tuh. Tiba-tiba yang info yang ini satu muncul. Yang terakhir itu yang termasuk favorit dari top 10-nya penjualan topi adalah Batman. Gue juga baru dapat ini beberapa minggu lalu, dapat seller yang baik. Ini 5950, ukuran gue 7/4, dan Batman-nya tuh Batman yang klasik banget, yang jadul ya. Kalau misalnya sellernya lihat, thank you ya, saya dikasih harga best price, dan ini senang loh gue. DC Comics 7/4, sengaja belum gue tekuk, biarin agak negro dikit. Nah ini Batman itu termasuk yang populer sampai mengalahkan Superman ataupun superhero yang lain sama Spider-Man. Spider-Man itu gue yang info yang gue dapat nggak ketemu gue. Jadi yang ketemunya Batman, dan beberapa kali Batman masuk lagi. Jadi kalau kalian memang demen superhero, why not? Batman itu bisa jadi pilihan topi pertama kalian. Terutama yang hitam dan logonya tuh hitam juga, atau enggak yang logonya samar-samar. Wah itu oke lah, keren banget ya. Oke, dari semuanya yang gue udah bagiin ini, memang gue jelaskan lagi bahwa video gue itu memang info. Semoga dengan apa yang gue bagiin ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai topi ya. Karena topi ini kan ya bukan kebutuhan primer juga. Tapi kalau misalnya kalian lebih tahu, ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kalian ada keberatan atau ada saran atau ada apa, please lah bisa tanya gue di caption di bawah ataupun direct message ke Instagram gue, karena beberapa teman-teman baru yang mulai nanya, gue dijawabin semua dan itu menyenangkan gitu, karena kita bisa komunikasi, mereka nanya juga hal-hal begini, dan mohon maaf untuk seller-seller yang palsu ataupun yang not recommend, gue nggak akan share di sini, karena itu kan bagian dari bisnis ya. Kalau misalnya pun kalian mau nanya yang rekomend juga, gue nggak share terlalu banyak di bawah. Kalian bisa DM sama gue akan bagikan sama kalian seller-seller mana yang oke, yang istilahnya best price, dan barangnya tuh pasti asli. Gue akan bagiin. Dan kalaupun misalnya kalian saran, oh bang, topi merek ini, ya mungkin gue nggak bisa menuhin semua request kalian, karena kalau gue ngebahas topi yang gue nggak punya, buat apa gitu loh ya. Kalau gue tuh memang dari dulu memang suka banget New Era, terus kenal sama 47 Brand gue juga suka, Mitchell NS juga gue suka, jadi gue bahas yang sekitar ini dulu. Kalau misalnya yang merek lain mungkin next lah, kalau misalnya pun gue sudah punya. Jadi dari gue segitu aja. Seperti biasa, tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak, dan tetap pakai topi.